pembahasan kali ini saya akan menampilkan Cupertino widget pada aplikasi Flutter. Seperti yang terlihat pada Android emulator, nantinya project yang akan kita buat akan terlihat seperti ini. Cupertino widget digunakan untuk menampilkan style iOS pada tampilan Android. Style iOS umumnya banyak kita lihat pada perangkat iPhone dan iPad. Jadi, jika kita ingin style iOS berada pada Android, maka kita cukup menggunakan Cupertino widget. Sebagai contoh, pada layar di sini terdapat Cupertino button, ya, yaitu tombol yang sederhana pada iOS style. Jadi, sewaktu kita klik, ya, di sini akan muncul pop-up. Kemudian kita akan tampilkan Cupertino Date Picker yang mana digunakan untuk menampilkan tanggal dalam bentuk style iOS, ya. Jadi ini merupakan date picker stylenya iOS, ya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, berikut adalah perbedaan singkat mengenai Cupertino dan material widget. Pada sebelah kanan ini merupakan material widget, ya, atau Android style. Sedangkan sebelah kiri yaitu menggunakan Cupertino atau iOS style. Jadi pada perangkat yang sama dengan tampilan yang berbeda atau style yang berbeda. Contoh pada alat dialog, ya. Jika pada Android ini bentuknya seperti ini, persegi, ya. Jadi ada sudut-sudut yang tajam atau runcing, sedangkan pada Cupertino atau iOS style kita lihat sudutnya itu melengkung, ya, dan center, ya, seperti ini. Oke. Kemudian pada slider untuk Android kita lihat bulatannya lebih kecil, kemudian pada Cupertino bulatannya lebih besar. Oke, pada switch untuk Android style, ya, bulatannya lebih besar, kemudian slide-nya lebih kecil. Sedangkan pada Cupertino, ya, bulatan dan slide-nya itu tingginya sama. Oke. Nah, pada Android style kita lihat untuk date picker, ya, bentuknya seperti ini, seperti kalender. Sedangkan pada iOS style bentuknya itu scroll, ya, jadi kita bisa scroll seperti putaran seperti itu. Jadi kita bisa memutar angka-angka ini seperti yang kita butuhkan. Nah, jika Anda ingin menggunakan semua Cupertino widget, ya, Anda dapat mengunjungi situs flutter.dev, ya, kemudian klik pada dokumentasi, kemudian user interface, kemudian pada widget katalog, ya. Di sini terdapat semua widget-widget yang dapat Anda pelajari. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai Cupertino dapat Anda klik pada Cupertino iOS style widget. Oke, di sini terdapat Cupertino widget, ya, yang sering digunakan pada iOS, yaitu seperti Cupertino Action Sheet, ya. Seperti ini ada loading indikatornya, alert dialog, date picker, button. Kalau button seperti ini tidak jauh berbeda dengan yang ada di Android style, ya. Kemudian untuk seperti ini, ya, tab bar. Kalau pada iOS tab barnya seperti ini stylenya, ya. Jadi ini semua dapat Anda pelajari ataupun dapat Anda campur, ya. Misalkan Anda hanya ingin menerapkan, ya, tampilan switch yang Cupertino. Nah, ini dapat Anda campur dengan tampilan material seperti biasa, ya. Jadi nanti
yang Anda gunakan hanyalah Cupertino. Jadi jika diklik di sini terdapat dokumentasi penggunaan dari Cupertino switch ya. Apa aja parameter yang harus diisi dan apa aja parameter yang disediakan ya. Oke. Pada contoh kali ini kita akan mempraktekkan tentang Cupertino Date Picker ya. Sebagai contoh kita mengimplementasi Cupertino widget. Oke. Seperti biasa, Ctrl Shift P, Flutter New Project. Kita akan namakan nama projectnya itu Cupertino. Kita simpan ya DE. Oke, kita lanjut ke programnya. Import package Flutter material. Kemudian void main run app my app. Oke. Stateless yaitu my app. Kemudian di sini akan kita return material app. Oke. Di sini pada bagian title kita akan isi belajar Cupertino. Kemudian pada bagian home kita akan buatkan show Cupertino. Oke. Di sini kita akan buatkan stateless show Cupertino. Oke. Kemudian di sini kita akan return scaffold ya. Pada bagian body kita akan menggunakan container widget. Oke. Kemudian pada bagian child kita menggunakan center widget ya. Oke. Pada bagian center widget kita akan menggunakan tombol ya, tapi tombolnya itu kita menggunakan Cupertino widget ya. Oke. Pada bagian child kita gunakan Cupertino button. Ya, pada center child ya kita menggunakan Cupertino button seperti ini. Oke. Nah, jadi sewaktu kita mengetik Cupertino button ya, itu pada bagian import di atas langsung diimport yaitu Cupertino.dart ya. Jadi jika biasanya kita menggunakan Android style cukup yang material, tetapi jika kita menggunakan Cupertino ya, jadi otomatis akan diimport yang Cupertino-nya ya. Nah, kebiasaannya untuk widget yang Cupertino ya, itu selalu diawali dengan penamaan Cupertino. Misalkan untuk tombol button ya akan diawali dengan tulisan Cupertino kemudian nama widgetnya, jadi Cupertino button ya, seperti itu. Oke. Pada Cupertino button yang harus ada, yang pertama kita akan buat child ya.
kita isi dengan teks. Misalkan akan kita buat pilih tanggal ya, seperti ini ya. Kemudian seperti biasa, untuk menghilangkan warningnya kita harus bubuhkan on press ya, seperti ini. Oke, on press. Oke, kita simpan dulu, kemudian kita jalankan, tekan tombol F5 pada keyboard. Oke, untuk tombolnya sudah tampil. Sekarang sewaktu kita klik tombol, kita akan tampilkan modal pop-up. Jadi kita akan isikan di sini, yaitu show Cupertino modal pop-up ya, yang ini. Oke, kita akan tambahkan di akhir code-nya itu adalah titik koma, kemudian sebelum nol ini kita tambahkan koma. Jadi sewaktu kita rapikan, format dokumen akan terformat seperti ini ya, ke bawah, memudahkan kita dalam melihat code programnya. Kemudian pada konteks kita akan isi dengan konteks. Kemudian pada builder kita akan nge-build itu konteks ya, kemudian buka kurung, dan akan kita return sebuah kontainer ya, titik koma. Nah, di dalam kontainer barulah kita masukkan date picker-nya ya. Jadi biasanya itu adalah Cupertino date picker seperti ini. Oke. Kemudian yang harus ada itu adalah initial date time-nya. Kita menggunakan kelas dari datetime.now ya. Kemudian on datetime change ya, kita masukkan parameter date-nya, misalkan ya, kita ingin sewaktu dia ingin mengubah, kita harus melakukan apa. Nah, di sini saya akan buat komentar ya. Di sini bisa kita melakukan apapun sewaktu tanggal tersebut diubah ya. Oke, kita simpan. Oke, kita lihat dan coba, kita klik ya. Oke, sudah tampil ya. Nah, ini sudah berjalan. Oke, mungkin kita batasi ya tingginya. Jadi tinggi pada kontainernya itu kita akan ubah di sini kontainer, dan akan kita ubah ya, yaitu tingginya itu sekitar 300. Oke, simpan. Oke, coba kita close dulu, kita klik di sembarang area ya. Atau jika tidak bisa, kita restart dulu. Oke, kita coba lagi, klik. Nah, jadi ini defaultnya tanggal yang hari ini ya. Jadi 13/15, berarti di sini itu adalah tanggal 14 ya. Oke, dapat kita scroll, ini juga, ini juga, ini juga, seperti itu ya. Jadi jika Anda melihat code-nya ini, dasarnya ini adalah material ya, punyanya Android Style, tetapi dalam penulisannya itu kita campur ya. Jadi
ini adalah miliknya material, tetapi isinya kita isi dengan Cupertino. Jadi ini sebagai sampel, misalkan dalam pembuatan tampilan aplikasi, Anda hanya tertarik pada suite ya, suite-nya stylenya iOS, maka Anda tinggal memanggil Cupertino Suite seperti itu ya. Jadi jika Anda ingin menerapkan keseluruhan, maka silahkan Anda kunjungi ya yang flutter.dev pada bagian Cupertino ya. Di sini dapat Anda jumpai dan terapkan tentang penggunaan Cupertino yang isinya adalah iOS style ya. Jadi ini saja yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.